Selamat pagi Teruna, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua. Anak Teruna, untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak Teruna yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna Harapan Negeri. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3. Kita masuk rumahnya, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang Maha Kudus. Terima kasih atas kebaikan dan tuntunan-Mu Tuhan kepada kami semua, sehingga di pagi hari yang indah ini kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, menjadi ibadah yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian bagi kita yang terambil dari Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 15
ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah mazmur pujian bagi kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, baitnya yang pertama dan kedua, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kembali memberikan kesehatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian dan Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal ke-8, ayat 1 sampai yang ke-9, yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri,
mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak teruna, kami persilakan duduk kembali. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini mengenai kemurahan hati dalam pelayanan kasih. Berbicara tentang kemurahan hati, tentu tidak semua orang mudah melakukannya, yaitu hidup berbagai dengan orang lain. Alasannya cukup simpel. Ada orang yang bilang tidak punya uang, ada yang bilang lagi menghemat dan menabung, atau ada yang memang malas untuk mau membantu orang lain. Apalagi di tengah situasi pandemi ini yang menghancurkan perekonomian sebagian orang. Sehingga banyak orang yang enggan untuk berbagi karena merasa dirinya sendiri masih berkekurangan. Tetapi anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan jemaat yang ada di Makedonia, yaitu jemaat di Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain, yang dimana walaupun dalam keadaan sulit, mereka tetap menolong orang lain, padahal mereka sendiri sedang mengalami kesusahan dan perlu pertolongan. Mengapa jemaat Makedonia ini tetap mau memberi dan menolong orang lain, padahal mereka sendiri sedang kesusahan, dilanda kemiskinan? Jawabannya, kasih karunia. Jika kita baca kembali di ayat 1, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sehingga jemaat di Makedonia kaya dalam kemurahan, walaupun secara harta mereka miskin. Tetapi ketika kaya akan kemurahan, tidak punya uang bukanlah alasan jemaat Makedonia untuk tidak mau berbagi dan menolong orang lain. Kita melihat ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menceritakan kemurahan hati jemaat Makedonia kepada jemaat di Korintus, agar hati jemaat di Korintus terdorong untuk melakukan pekerjaan kasih, yaitu memiliki kemurahan hati untuk mau berbagi
kepada sesama. Begitu juga di dalam kehidupan anak-anak teruna, mari kita belajar seperti jemaat di Makedonia. Kita semua telah diberi kasih karunia agar mau membantu dan berbagi kepada sesama teman dan saudara kita yang mengalami kesusahan. Secara tulus dan ikhlas, tanpa ada paksaan dan tidak mengharapkan imbalan dan pujian. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu mencukupkan dan menopang di dalam kehidupan anak-anak kami teruna. Semoga di saat keadaan pandemi ini, yang semua serba susah dan sulit, membuat kita semakin mau untuk menolong orang lain yang sedang berkesusahan, dan kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433, bait pertama dan ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Anak-anak taruna, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di mana Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mengingatkan kami untuk kami saling berbagi antara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah pandemi yang melanda kami pada saat ini, ajar kami Tuhan, anak-anak taruna yang selalu cinta kasih kepada sesama kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami yang sedang beribadah di rumah, berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mereka menjadi anak-anak teruna, generasi-generasi yang baru, generasi yang tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, persekutuan teruna, biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan orang tua kami. Itu juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang pada saat ini, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pemerintahan yang paling tertinggi, dari perkotaan sampai kepada kedesaan sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan bijaksana, khususnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, dan juga kepada anggota Polri, TNI. Tuhan sertai berkati mereka, mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat gereja dan pelayanan kami yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan,
khususnya di gereja kami GPB Bukit Kasih. Berkati Tuhan Bapak Pendeta kami, mampukan beliau untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati keluarga Bapak Pendeta kami. Begitu juga Tuhan seluruh majelis jemaat kami yang bertugas, yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan ibadah kami. Tuhan sertai berkati. Dan begitu juga Tuhan kelima pelkat dan juga kantoria, multimedia, organis, dan juga pegawai gereja kami. Siapapun yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa, Engkau memberkati mereka sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang yang menderita, orang yang sakit, terbaring di rumah sakit oleh karena penyakit yang mereka derita. Berkati Tuhan, berikan kesembuhan, berikan sukacita kepada mereka. Begitu juga yang sedang pemulihan, yang berada di rumah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Bapa, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teruna yang dikasihi Tuhan, sambil mempersiapkan persembahan kita, kita akan membaca nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baiknya yang pertama, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa
Taruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Kami undang untuk berdiri. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Tuhan kami yang maha baik. Begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memberikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan kami yang tidak seberapa ini. Tetapi kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, biarlah persembahan kami yang sedikit ini berguna untuk pelayanan kasih di gereja-Mu, dan juga Tuhan yang menguduskannya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak taruna, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru. Anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.